Coba deh, lupain dulu apa yang Anda tahu soal virus komputer biasa. Soalnya, sekarang ini, di balik layar dunia digital kita, lagi terjadi perlombaan senjata yang super canggih. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas buku Cyber Security for Next Generation Computing Technologies buat ngungkap siapa aja sih yang ada di garis depan pertempuran siber ini. Jadi, yuk kita hadapi pertanyaan besarnya. Di dunia di mana hampir seluruh hidup kita ada di internet, siapa sih yang sebenarnya lagi memenangkan perang buat ngerebutin data kita? Jawaban pertanyaan inilah yang akan kita cari bareng-bareng. Aturan mainnya udah benar-benar berubah loh. Para penyerang digital sekarang itu jauh lebih terorganisir dan cerdik. Udah kayak tim spionase profesional. Tapi di sisi lain, pertahanan kita juga nggak tinggal diam. Mereka jadi jauh lebih pinter, bahkan mampu mengantisipasi. Ini tuh udah jadi pertarungan kecerdasan yang nggak ada habisnya. Biar kebayang gambaran besarnya, kita bakal bagi pembahasan ini jadi 4 bagian. Pertama, kita lihat dulu apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan. Kedua, kita bakal ngintip gudang senjata para penyerang. Ketiga, kita ungkap senjata rahasia di sisi pertahanan. Dan terakhir, kita coba prediksi di mana perang selanjutnya bakal terjadi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya yang kita lindungi di dunia digital ini? Sebelum kita ngomongin perangnya, kita harus paham dulu apa yang dipertaruhkan. Keamanan siber itu jauh lebih luas dari sekedar antivirus. Coba bayangin deh, ini kayak sistem keamanan sebuah kota. Bukan cuma ada polisi, tapi juga ada arsitektur bangunan yang kokoh, ada protokol darurat, dan ada intelijen yang kerja terus-terusan buat jagain kota itu dari segala jenis ancaman. Nah, inti dari semua pertahanan siber itu bertumpu pada 3 pilar utama yang dikenal sebagai triad CIA. Pertama, kerahasiaan. Ini kayak ngejaga surat penting biar tetap disegel, nggak ada yang boleh ngintip. Kedua, integritas. Ini soal mastiin isi suratnya itu asli, nggak diubah-ubah sama orang iseng. Dan ketiga, ketersediaan. Artinya, kamu harus bisa baca surat itu kapanpun kamu butuh. Menjaga ketiga pilar inilah tujuan utamanya. Sekarang, saatnya kenalan sama musuh kita. Di bagian kedua ini, kita bakal bedah tuntas anatomi ancaman siber dan siapa aja sih dalang di baliknya. Ini dia beberapa senjata andalan mereka. Ada ransomware, ini tuh kayak penculik digital yang nyandara data kamu. Terus ada Trojan, nah ini mata-mata yang pinter banget nyamar jadi teman baik. Ada juga spyware, ini si penguntit yang diam-diam ngerekam setiap gerakan kamu. Dan serangan DDoS, ini ibaratnya kayak ngirim ribuan orang buat bikin macet total pintu masuk toko, jadi pelanggan asli nggak bisa masuk sama sekali. Data ini nunjukin sesuatu yang menarik banget, sekaligus agak ngeri ya. Kita semua tahu, virus sama spyware itu bahaya kan? Tapi lihat deh angkanya. Hampir separuh dari kita ngerasa belum cukup paham cara kerjanya. Ini kayak kita tahu api itu panas, tapi nggak tahu cara mademinnya. Ada gap yang gede banget antara sadar bahaya sama beneran siap buat menghadapinya. Penting banget nih buat kita ingat, nggak semua penjahat siber itu sama. Ada yang kerjanya kayak agen rahasia negara, gerakannya senyap, targetnya spesifik, misinya buat spionase. Di sisi lain, ada juga geng kriminal siber. Nah, kalau mereka, motivasinya simple banget, duit. Serangan mereka tuh kayak nebar jala, berharap sebanyak mungkin korban kejaring. Oke, cukup ngomongin penyerang. Sekarang, mari kita lihat gimana para pahlawan digital ini ngelawan balik. Di bagian ketiga ini, kita bakal intip senjata-senjata baru yang digunain di garis pertahanan. Dulu, pertahanan cyber itu ibarat satpam yang cuma kenal penjahat dari foto di daftar buronan. Kalau ada penjahat baru yang mukanya belum ada di daftar, ya dia lolos. Sekarang, pertahanan modern pakai AI itu beda banget. Dia kayak satpam super yang hafal semua kebiasaan penghuni gedung. Dia nggak butuh daftar buronan, dia langsung tahu kalau ada yang aneh cuma dari ngelihat perilaku yang nggak biasa, bahkan dari orang yang belum pernah dia lihat sekalipun. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas. Kekuatan AI itu bukan lagi cuma soal mendeteksi, tapi memprediksi. Coba bayangin, kita nggak lagi nunggu diserang, tapi udah tahu serangan bakal datang dari mana. Ini benar-benar game changer. Salah satu penerapan AI yang paling keren itu ya ini, WBA. Anggap aja ini detektif AI pribadi yang ngawasin semua kebiasaan digital kamu. Dia tahu jam berapa kamu biasa login, file apa yang sering kamu buka. Jadi kalau tiba-tiba akun kamu mencoba download semua data perusahaan jam 3 pagi dari negara antah berantah, ya si detektif ini bakal langsung bunyiin alarm. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih, melihat ke masa depan. Kalau ini memang perang yang nggak ada habisnya, kira-kira di mana pertempuran besar berikutnya bakal terjadi. Dan inilah kenyataannya. Ini tuh siklus kejar-kejaran yang nggak akan pernah selesai. Setiap kali tim pertahanan berhasil bangun tembok yang lebih tinggi, para penyerang selalu nemu cara buat gali terowongan di bawahnya. Soalnya, kejahatan cyber itu udah bukan lagi kerjaan amatir.
Ini udah jadi industri profesional yang terus berinovasi. Dan ini dia peta medan perang di masa depan. Perangkat pintar di rumah kita, mulai dari kamera, bahkan kulkas, semua itu bisa jadi pintu belakang buat penyerang. Terus cloud, si berangkas raksasa di langit yang jadi incaran utama. Yang lebih gila lagi, penyerang sekarang belajar buat menipu si AI itu sendiri. Dan tentu saja, benda yang selalu ada di kantong kita, ponsel, ini tetap jadi salah satu target paling panas. Nah, ini semua membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan kacamata yang baru. Dalam perlombaan senjata digital yang gak ada hentinya ini, di mana penyerang kayaknya selalu selangkah di depan, apa mungkin suatu saat nanti pertahanan bisa benar-benar melampaui mereka? Ataukah kita emang ditakdirkan buat terus-terusan bertahan? Jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal nentuin masa depan digital kita semua.